wabarakatuh. Eh, Selamat malam Pak Diki dan kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan perencanaan bangunan pengolahan air minum Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmas Raya, Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk anggota kelompok kita ada Dela Marina, Elvira, dan saya sendiri Fauzan Ilman. Dan untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Dela. Maaf, untuk saat ini akan dibawakan oleh saya. Baik, untuk air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting karena sangat berperan dalam menunjang kesehatan, kehidupan sehari-hari, dan aktivitas di masyarakat. Nah, seiring dengan perkembangan Pulau Punjung ini, kebutuhan air bersihnya juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukanlah sistem penyediaan air minum yang mampu mengolah air baku menjadi air yang memenuhi standar kualitas sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Salah satu fasilitasnya itu kita akan membangun bangunan pengolahan air minum atau yang bisa kita sebut BPAM. Oke, boleh di next, Kak. Nah, selanjutnya di sini adalah langkah pertama yang akan kita lakukan untuk perencanaan, yaitu dengan menghitung proyeksi jumlah penduduk di masa yang akan datang. Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan air yang dibutuhkan di masa mendatang. Pada perhitungan ini, kita menggunakan 4 metode, yaitu ada metode aritmatik, geometrik, eksponensial, dan logaritmik. Untuk pemilihan metodenya sendiri, di sini kita didasarkan pada nilai koefisien kolerasi yang paling mendekati 1 dan standar deviasi yang paling kecil. Dengan begitu, kita memilih metode logaritmik. Dari metode tersebut diperoleh jumlah penduduk pada tahun 2046 sebesar 70.976 jiwa. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduknya itu sekitar 1,6% per tahunnya. Nah, data ini itu bisa kita gunakan untuk menghitung kebutuhan air. Boleh di next. Pada tabel kebutuhan air, perhitungan dilakukan dengan menggunakan asumsi yang tadi, yaitu 70.976 jiwa, dengan kebutuhan domestiknya yang kita gunakan adalah 130 liter per orang per harinya. Selain itu, untuk kebutuhan non-domestiknya, kita ambil di persentase 20% dari kebutuhan domestik, sedangkan untuk persentase kehilangan airnya itu sebesar 20% dari total kebutuhan air. Dari angka-angka tersebut dan data-data tersebut diperolehlah untuk kebutuhan air maksimumnya di angka 169,16 liter per detik. Nah, nilai ini yang akan menjadi dasar kita dalam menentukan kapasitas setiap unit pengolahan air minum. Boleh di next. Baik, di sini ada diagram dari skema BPAM kita, yang mana prosesnya dimulai dari intake, yaitu yang merupakan bangunan yang berfungsi mengambil air baku dari Sungai Batanghari. Selanjutnya, aliran nanti akan masuk ke proses koagulasi, di mana proses koagulasi ini akan ada penambahan koagulan dan pengadukan secara cepat untuk membentuk mikroflok. Namun dari proses koagulasi akan masuk ke proses flokulasi. Nah, di sini partika tersebut akan membentuk flok yang lebih besar karena terjadi pengadukan yang lambat. Dari flok-flok yang telah terbentuk di proses flokulasi itu akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses sedimentasi, di mana flok-flok tersebut akan diendapkan secara gravitasi, sehingga air yang dihasilkan akan menjadi jernih. Dari proses sedimentasi ini akan masuk ke proses filtrasi, yaitu proses penyaringan kembali untuk menyaring sisa-sisa partikel yang masih ikut terbawa. Kemudian selanjutnya adalah proses desinfeksi menggunakan klorin untuk membunuh bakteri ataupun mikroorganisme. Terakhir, ketika air hasil olahan sudah memenuhi baku mutu atau standar yang telah ditetapkan, air akan ditampung di reservoir sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dan untuk di sebelahnya itu ada lokasi intake dari BPM kita, di mana itu ada di Sungai Batanghari dan di area Pulau Punjung. Boleh di next, Kak.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke unit yang pertama, yaitu unit bak koagulasi. Berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan, didapat debit pengolahan pada hari maksimumnya itu sebesar 0,1692 meter kubik per detik, dengan tingkat kekeruan air baku Sungai Batanghari sebesar 188 NTU, dan penentuan dosis optimum yang diperoleh sebesar 130 mg per liter. Untuk data kekeruhan dan gas optimum itu kita peroleh dari jurnal. Kemudian dari data-data tersebut kita bisa menghitung nih berapa jumlah kebutuhan koagulan, yaitu mencapai sekitar 1.900 kg per harinya, dengan kita merancang untuk waktu detensinya selama 120 detik. Sehingga dari hasil perhitungan yang telah kita hitung diperoleh untuk dimensi bak koagulasi, yaitu panjangnya ada di 5,2 meter, lebarnya ada di 2,6 meter, dan untuk tingginya ada di 2,31 meter. Baik Kak, boleh di next lagi. Nah, dari proses koagulasi kemudian akan masuk ke proses flokkulasi. Di proses flokkulasi ini kita menggunakan buffer channel yang terdiri dari 6 saluran, di mana untuk nilai gradien per tahapnya itu akan dibuat menurun dari 50 per detik menjadi 25 per detik di tahap akhirnya. Tujuannya ini untuk membentuk vlog dan terbentuk vlog yang besar tanpa dia terpecah kembali nantinya. Selanjutnya untuk di flokkulasi ini, kita membuat 2 bak flokkulasi, sehingga untuk debit pengolahannya itu akan dibagi menjadi 2, yang masing-masing itu sekitar 0,085 meter kubik per detik untuk setiap baknya. Untuk waktu detensi yang digunakan itu di 120 detik dengan dimensi bak yang diperoleh itu ada di 9 meter untuk panjangnya, lebarnya di 1,69 dan untuk tingginya di 4,8. Selain itu, kita juga merencanakan untuk freeboard dan saluran outletnya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai unit flokkulasi. Jadi pada perencanaan ini, proses flokkulasi menggunakan sistem saluran bersekat atau buffer channel yang dibagi menjadi beberapa channel dan transisi. Lalu debit yang dialirkan pada setiap channel sebesar 0,0846 meter kubik per detik dengan waktu detensi sekitar 2 menit pada masing-masing channel. Dari tabel dapat dilihat bahwa kecepatan aliran pada bagian channel relatif rendah, yaitu sekitar 0,013 meter per detik. Sedangkan pada bagian transisi kecepatannya dibuat lebih tinggi. Perubahan kecepatan ini menghasilkan nilai gradien kecepatan atau nilai G yang semakin menurun dari tahap awal hingga tahap akhir. Tujuannya adalah agar pada awal proses terjadinya kontak antar partikel yang cukup untuk membentuk vlog, sedangkan pada tahap akhir pengadukan dibuat semakin lembut supaya vlog yang sudah terbentuk tidak pecah. Jadi prinsip utama desain flockulasi ini adalah memberikan pengadukan secara bertahap atau taper flocculation sebelum air dialirkan menuju unit sedimentasi. Setelah diperoleh dimensi dari unit koagulasi dan flockulasi, berikutnya dapat dilihat dari bentuk desain unit yang direncanakan. Next. Ya, pada slide ini ditampilkan desain dari unit koagulasi dan flockulasi berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Pada bagian kiri terdapat unit koagulasi. Air baku masuk melalui pipa inlet, kemudian mengalami proses mengadukan cepat untuk mendispersikan bahan koagulan secara merata. Setelah proses koagulasi, air dialirkan menuju unit flockulasi yang ditampilkan pada bagian kanan. Untuk unit flockulasi dilengkapi dengan beberapa sekat atau baffle. Sekat tersebut berfungsi mengatur pola aliran air sehingga terjadi pengadukan lambat dan meningkatkan kemungkinan tumpukan antar partikel. Melalui proses tersebut, partikel-partikel kecil hasil proses koagulasi akan bergabung dan membentuk vlog dengan ukuran yang lebih besar. Selanjutnya, air yang mengandung vlog dialirkan menuju sedimentasi untuk proses pengendappan. Setelah
vlog terbentuk dengan ukuran yang cukup besar, tahapan pengolahan berikutnya adalah proses sedimentasi. Ya, next. Ya, pada unit sedimentasi, tujuan utama prosesnya adalah memisahkan vlog dari air melalui proses pengendapan secara gravitasi. Debit pengolahan yang digunakan dalam perencanaan adalah sebesar 0,1692 meter kubik per detik. Berdasarkan hasil perhitungan digunakan dua bak sedimentasi sehingga debit pengolahan dibagi masing-masing bak sebesar 0,0846 meter kubik per detik. Lalu luas permukaan bak yang dibutuhkan adalah sekitar 202,99 meter persegi. Dan zona pengendapan memiliki lebar sekitar 2,88 meter dan panjang aktual sekitar 15,32 meter. Unit sedimentasi juga dilengkapi dengan pet settler sebanyak 157 buah. Penggunaan pet settler ini bertujuan memperbesar luas efektif pengendapan sehingga proses pemisahan vlog dapat berlangsung lebih optimal. Diperhatikan waktunya ya. Oke, Pak. Selain zona pengendapan terdapat gutter sebagai saluran pengumpul air hasil sedimentasi dan ruang lumpur sebagai tempat penampungan vlog yang telah mengendap. Dari perhitungan diperoleh tinggi ruangan lumpur sekitar 1,76 meter. Next. Lalu tahap selanjutnya adalah proses filtrasi. Filtrasi ini bertujuan menyisihkan partikel-partikel halus dan sisa vlog yang masih terbawa setelah proses sedimentasi. Jadi pada perencanaan ini digunakan sistem single media filter dengan media pasir dan ketebalan media filter sebesar 70 cm. Debit total pengolahan sebesar 0,1692 meter kubik per detik dibagi ke dalam 5 bak filtrasi. Dengan demikian, setiap bak itu menerima sekitar 0,0343 meter kubik per detik. Lalu berdasarkan hasil perhitungan, luas permukaan setiap filter sekitar 12,24 meter persegi dengan lebar bak 2,47 meter dan panjang 4,95 meter. Selain bak filtrasi, direncanakan juga bak pengumpul yang berfungsi menampung air hasil filtrasi sebelum dialirkan menuju proses pengolahan berikutnya. Ya, pada slide ini ditampilkan desain unit sedimentasi dan filtrasi berdasarkan dimensi yang telah dihitung sebelumnya. Pada bagian kiri merupakan unit sedimentasi. Air dari proses flokulasi masuk menuju zona pengendapan yang dilengkapi dengan pet settler. Vlog yang memiliki massa jenis lebih besar akan mengendap menuju ruang lumpur di bagian bawah bak, sedangkan air hasil pengendapan akan dikumpulkan dan dialirkan menuju unit filtrasi. Dan lalu pada bagian kanan merupakan unit filtrasi, air masuk melalui pipa inlet, kemudian melewati media pasir dengan ketebalan sekitar 70 cm. Partikel halus yang masih terdapat dalam air akan tertahan pada media filter, sedangkan air hasil penyaringan akan dialirkan melalui pipa outlet. Unit filtrasi yang dilengkapi dengan sistem backwash. Sistem ini digunakan untuk membersihkan media filter ketika terjadi penumpukan kotoran dan peningkatan kehilangan tekanan pada media. Setelah melalui proses filtrasi, air ini selanjutnya dialirkan menuju reservoir dan proses desinfeksi yang akan dijelaskan oleh Pak Dela. Ya, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan reservoir. Reservoir dirancang berdasarkan pola pemakaian air harian, sehingga mampu mengakomodasi kondisi surplus maupun defisit debit pada jam-jam tertentu. Dapat dilihat pada tabel, yaitu fluktuatif pemakaian air pada daerah Kecamatan Pulau Punjung, di mana rata-rata pemakaian airnya itu 6,85%. Dari hasil analisis diperoleh volume efektif reservoir sekitar 904,37 meter kubik per hari. Dengan kapasitas tersebut, reservoir mampu menjaga kestabilan tekanan dan keberlanjutan distribusi air, terutama pada saat jam puncak penggunaan.
Kemudian untuk perencanaan desinfeksi. Pada tahap ini dilakukan perencanaan unit desinfeksi. Desinfeksi menggunakan kaporit dengan dosis 60% yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan agar mikroorganisme patogen dapat diinaktivasi tanpa meninggalkan residu klorin yang berlebihan. Dari hasil perhitungan, kebutuhan kaporit untuk preklorinasi sekitar 59,79 kg per hari, sedangkan untuk postklorinasi sekitar 39,86 kg per hari. Selanjutnya, air dialirkan ke reservoir yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sekaligus menjaga keberlanjutan suplai air saat terjadi fluktuasi kebutuhan masyarakat. Kemudian, ditampilkan bangunan penunjang atau set plan dari instalasi pengolahan air ini. Selain unit utama pengolahan, juga dilengkapi dengan bangunan penunjang untuk mendukung operasional instalasi. Bangunan tersebut meliputi kantor operasional, laboratorium, ruang kontrol, ruang penyimpanan bahan kimia, ruang gas klorin, serta gudang peralatan. Keberadaan fasilitas ini penting untuk menunjang pemantauan kualitas air, penyimpanan bahan kimia secara aman, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan instalasi. Kemudian ada rekapan rancangan anggaran biaya. Slide ini menampilkan rekapitulasi rencana anggaran biaya pembangunan pengolahan air minum. Biaya tersebut meliputi dari pekerjaan persiapan, pembangunan intake, unit pengolahan air, reservoir, bangunan operasional, rumah jaga, jaringan perpipaan, pekerjaan elektrikal dan mekanikal, pemasangan hidropor, hingga pembangunan jalan masuk dan pemagaran. Berdasarkan hasil perhitungan, total investasi pembangunan ini sekitar 7,65 miliar yang sudah termasuk dengan PPN. Kesimpulan, berdasarkan hasil proyeksi penduduk, metode logaritma dipilih sebagai metode yang paling sesuai karena memiliki nilai koefisien korelasi tertinggi dan standar deviasi terkecil. Kebutuhan air maksimum Kecamatan Pulau Punjung pada tahun rencana sebesar 169,16 liter per detik, sedangkan kebutuhan air pada jam puncak sebesar 230,69 liter per detik. Sistem pengolahan yang dipilih adalah complete treatment yang terdiri atas unit intake, koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi, dan reservoir. Rangkaian unit tersebut dirancang agar mampu mengurangi kandungan padatan tersuspensi, kekeruhan, serta mikroorganisme sehingga menghasilkan air yang memenuhi persyaratan kualitas air minum. Perhitungan kebutuhan bahan kimia menunjukkan bahwa dosis optimum koagulan yang digunakan adalah 130 mg per liter, dengan kebutuhan koagulan sekitar 1.899,99 kg per hari atau 683.996,54 kg per tahun untuk menunjang proses pengolahan air secara optimal. Perencanaan BPAM juga dilengkapi dengan bangunan penunjang berupa kantor, laboratorium, rumah kontrol, ruang bahan kimia, ruang gas klorin, gudang bahan kimia, dan gudang peralatan guna mendukung kegiatan operasional, pemantauan kualitas air, serta pemeliharaan instalasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Jika ada kekeliruan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka laporannya. Sudah? Laporannya udah bisa dibuka? Bisa di-share? Sebentar Pak, sedang dibuka. Untuk kelompok lain, dipersiapkan ya. Habis ini kelompok 4. Setelah kelompok 4, kelompok 3, selanjutnya kelompok 2.
Kalau sudah terlihat. Ya Sudah, sudah. Pak. Oke. Eh, saya mau tanya terkait ini apa masukan dulu ya. Iya, Pak. Tata cara penulisan ini masih banyak yang mesti harus diperbaiki. Contoh tabel-tabel. Saya kasih contoh di halaman berapa ya? Halaman bab 4 coba. Kita lihat ke bab 4. Bab 4. Langsung aja ke bab 4. Ya, Mana sih? satu aja. Ya, itu juga salah satunya tuh apa tata cara penulisan. Belum ada apa? Coba lihat ke bawah terus bab 4. Nah ini ke atas tabel-tabel gambar. Ini apa? Ini tuh tabel atau gambar. Oh iya, ini gambar. Terus udah gitu apa tata cara capture dan lain-lain. Darurat bener sepertinya. Terus ya banyak ya tata cara penulisan. Saya masuk ke tabel 37 coba. Tabel 3.7. Tabel 3.7. Enggak di itu aja. Terus. Iya, atas ya. Terus. Nah, ini. Ini pengolahan air limbah apa? Oh iya. Iya, Pak, salah. Terus ini ya. Ini tabel ini menunjukkan apa? Ini kalau di print, ini kecil banget, nggak ada yang bisa ngelihat. Makanya tadi saya bilang, tabel-tabel yang kecil-kecil begini, yang bikin sakit mata begini, ini tuh dijadiin landscape aja nggak apa-apa. Jangan dipaksain portrait akhirnya jadi nggak kelihatan begini. Ini masih ada yang lain. Terus tabel 310 bawah. Oke, tabel 310 kan teknologinya itu bukan cuma koagulasi, flokkulasi, filtrasi ya. Iya, Ada Pak. desinfeksi, ada sedimentasi. Ini apa belum? Saya tahu banyak di antara kalian yang apa ngambil dari kakak-kakak kelas atau dari teman-teman yang sebelumnya udah ini. Saya udah sering kali bilang, yang kalian contek itu belum tentu benar. Terkadang mereka itu saya suruh lakukan perbaikan nggak dilakukan. Akhirnya kalian mencontek sesuatu yang salah. Kan teknologi pengolahan bukan cuma ini. Terus kemudian literaturnya dari mana? Jadi misal di bukunya Vergeer ini biasanya tabelnya itu tabel landscape. Di bukunya Vergeer atau bukunya Kawamura, koagulasi itu untuk memisah atau untuk menurunkan TDS atau TSS itu berapa persen? Persentasenya itu keluar. Nah, nanti di scoring, ada scoringnya. Semua ya, semua hampir sama begini. Jadi scoringnya itu berdasarkan bobot nanti keluar tuh apa scoringnya berapa. Itulah alternatif yang terpilih. Walaupun sebenarnya kita udah tahu, tetapi sistematikanya begitu. Itu oke ya. Udah dicatat ya? Direkam nggak? Saya rekam eksternal, Pak. Oke. Terus kemudian debitnya 231 ya, debit pengolahannya. Atau berapa? 169. Coba lihat 16. kebutuhan itunya. Kebutuhan air bersih. Excel aja ya, Pak? Ya, harusnya kebutuhan air bersih itu ada di sini. Ada di atas, tapi Coba yang mana? ini. Oke, ini tabelnya yang saya tanya. Tabel yang gedenya, tabel hitungan. Oh,
Nah, ini kan proyeksi. Oh iya, enggak ada. Tabel kebutuhan air. Itu belum ada. Iya, belum ada, benar. Oke. Terus kemudian berarti 169. 9. Iya, Oke, ini yang dipakai ya? iya yang dipakai ini. Oke. Sekarang kita coba ke sedimentasi. Ini, Pak. Bentar. Oke, terus ke bawah ke desain. Sorry, ke filtrasi deh, terus ke bawah. Nah ini. Itu salah satu tabel yang apa kecil banget nih. Ini nggak kelihatan kalau di print. Terus ke bawah. Terus. Oke. Terus filtrasi. Sebentar. Ke atas. Ke atas dikit. Oke. Ke bawah. Bentar. Nah, ini debit pengolahan. Sebentar. Kriteria perencanaan di sini debit pengolahan 230 dapat dari mana ya? 230 yang jam puncak, Pak. Kalau yang 169 itu hari maksimal. Ini Kalau yang ini kenapa di sini pakai jam puncak? Kecuali begini, post klorinasi di distribusi. Ini kan disinfeksinya masih di rangkaian IPA di reservoir. Jadi masih pakai hari puncak. Kecuali post klor kalau di distribusi. Kalau post klor di distribusi itu bisa pakai jam puncak karena berdasarkan pattern. Tapi kalau masih di IPA dia masih ke satu kesatuan. Oke. ini kan saya ngitungnya pre sama yang post ya, Pak. Tapi tetap make dari yang si debit pengolahannya tuh makanya cuma satu. Berarti dipisah antara si pre-klorinasi sama post perhitungannya ya. Maksudnya debit yang dipakai gitu. Betul. Oke. Kalau post klor, iya. Tapi kalau misalnya dia di depan, masih di IPA, dia pakai jam puncak. Terus ke bawah. Kita masuk ke Reservoir. terus ke bawah. Ya, reservoir ini udah. Terus dapatnya berapa ini? 900. Oke, terus ke bawah. Terus. Masuk ke... Oke, terus. Oke, sebentar. WTP kamu tuh kapasitas 169. Di sini kapasitas 10. Ini masih mirip contoh dari yang saya kasih. Reservoir belum diganti. Iya, tapi coba ke bawah. Harganya pun nggak beda jauh. Tapi Harganya punya saya itu 10 liter 7M, 7, sekian M. Masa 169 liter harganya masih 7, sekian M? Ini nanti disesuaikan ya. Oke, Pak. Ini setelah ini kan kalian dikasih perbaikan selama 1 minggu. Jadi nanti kalian sesuaikan lagi. Terus kemudian kita masuk ke gambar. Oke. Terus gambar. Oke, sebentar. Terus ke bawah.
di awal itu setelah Google Earth itu layout dulu, site plan dulu. Oke. Setelah Google Earth itu site plan dulu, kalian gambar maksudnya. Site plan-nya dulu, letaknya di mana, itu posisinya coba ke atas dikit. Nah, mengikutin posisi ini, posisi jalan di mana, nanti pintu masuk di mana, bikin seperti poligon yang warna kuning muda ini. Entah kuning muda atau hijau ini, hijau muda saya nggak tahu lah. Pokoknya ngikutin itu. Nanti side plan itu posisinya seperti ini nanti di gambarnya. Posisi jalan sebelah mana, terus kemudian apa pintu masuk di mana dan lain-lain. Oke. Terus ke bawah. Terus pintu air intake belum ada. Belum ada gambar pintu air atau intake. Terus ke bawah. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Coba ke itu. Ke atas tadi. Atas dikit. Coba di zoom. Oke. Ini skalanya 1:50. 1:50. 50. Oke. Kalau 1:50 berarti ini ketinggian zona lumpur 1,76. Iya. Hasil hitung 1,76. Ini mana yang lain? Kok Iya, apa Pak. di off kameranya? Saya mau nanya. Ini hasil hitung 1,76. Jangan Vira aja yang ngejawab. Fauzan Dela jawab. Ini 1,76 hasil hitung. Tinggi ruang lumpur. Tinggi ruang lumpur. Coba kalian buka dokumen masing-masing. Ini jangan diapa-apain. Iya Pak, ada di Iya, laporan Pak, juga 1,76 1,76 meter. Oke, 1,76. Sekarang, kalau kalian gambar 1,76 dengan 1:50, Oh, harusnya digambarnya jadi berapa? harusnya sekarang setengah ya Pak. Ya, Nah, 1,76 meter. Iya, iya. oke. Ini yang lain juga sama ya. Maksudnya di gambar yang lain juga sama nih. Oke. Terus kemudian ini plat settler. Saya sudah sampaikan, plat settler itu kemiringannya tuh 60. Ini enggak 60 nih. Enggak 60 derajat. Plat settler. Kemiringannya harus 60 derajat. Oke, terus ke bawah. Terus ke bawah, geser. Terus. Ya, ini juga pokoknya nih urusan skala nih kena semua ini. Oke, terus ke bawah. Terus. Nah, oh, sebentar. Tadi. Oke. Ini saya mau nanya. Ini dimensinya berapa? Si layout ini. Panjang kali lebar. Terus kemudian yang hasil hitung kalian mana? Bangunan rumah pompa distribusi, rumah jaga, segala macam. Ini apa? Dimensinya mana? Belum ada dimensi ini. Ini ruang operator berapa kali berapa, pipanya berapa kali berapa, dan lain-lain. Ya, belum ada ini. Oke. Iya, Pak. Oke. Terus kemudian di sini yang terakhir, belum ada penjelasan mengenai SCADA. Saya sudah sampaikan, SCADA itu masuk di dalam laporan. Walaupun tidak detail, tapi kalian itu membahas tentang SCADA. SCADA itu di SNI sudah disampaikan. Kalau untuk kapasitas sekian ratus liter per detik, maka harus apa, wajibnya apa, dan lain-lain. Ya.
Oke, itu apa dari saya. Jadi kalian perbaiki lagi, ditunggu 1 minggu, berarti minggu depan itu pas kalian tuh UAS tuh tanggal berapa ya? Tanggal 15 sampai 25, Pak. Sebentar. PB-PAM itu PBPM kayaknya tanggal 17, Pak. nah, PB-PAM itu benar. PB-PAM tanggal 17. Jadi pas sebelum ujian kalian udah mengumpulkan ya? Tadinya saya mau kasih waktu sampai Senin, cuma kayaknya nggak mungkin kalian bisa ngejar kalau sampai Senin. Jadi saya kasih waktu sampai minggu depan. Jadi sebelum ujian lah, sebelum maghrib maksimal kalian udah kirim. Udah aku keluarin. Setelah itu kan kalian ujian. Oke, silakan ditutup dulu presentasinya. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke kelompok 4.